Kini, kapitalisme demokrasi telah menghasilkan berbagai masalah dalam beberapa dekade di seluruh dunia. Kesenjangan ekonomi, ketidakadilan politik, pengelolaan sumber daya alam yang salah yang mengakibatkan bencana alam di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Editorial Kabar Sirkah edisi ke-21 Jumat 11 Maret 2022 dengan tema Sistem Ekonomi Islam Perlu Khilafah, menindaklanjuti usulan politisi sekuler khilafah sebagai sistem pemerintahan baru di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Jumpa lagi dalam editorial Kabar Sirkah edisi ke-21. Insya Allah setiap pekan Kabar Sirkah menyapa kita semua. Alhamdulillah sudah 20 edisi berlalu dengan tema fokus pada bidang ekonomi. Beragam dinamika, respon positif dan negatif terhadap kehadiran Kabar Sirkah sebagai kanal digital berbasis ekonomi Islam telah memberikan warna dan semangat tersendiri dalam berkiprah di dunia maya. Pro dan kontra dengan isi konten editorial ini pun bermunculan. Bahkan untuk edisi ke-18 editorial Kabar Sirkah telah di-ban oleh rejim dengan alasan yang tidak rasional. Bagi kita ini adalah sebagai indikasi Kabar Sirkah mendapat perhatian umat Islam di tanah air kita ini dan dari rejim penguasa sekarang ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kita semua yang sudah memberikan responnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada editorial edisi ke-20 sebelumnya, yang merupakan republish dari edisi ke-18 yang telah di-ban oleh rejim, telah membahas terkait tentang Undang-Undang IKN, Ibu Kota Negara yang baru, yang penuh dengan rekayasa proyek oligarki kapitalis. Kali ini, Kabar Sirkah akan mengangkat tema yang sangat sensitif terhadap usulan parpol sekuler untuk mengganti sistem pemerintahan yang ada sekarang dengan sistem khilafah dalam perspektif ekonomi Islam. Kabar Sirkah akan mengupasnya secara akurat dan mencerdaskan. Politisi Partai Golkar, Andi Sinulinga, mengusulkan penggantian sistem pemerintahan di Indonesia di tengah riuhnya usulan penundaan pemilihan umum 2024. Andi mengusulkan pemerintah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 agar sistem pemerintahan diganti menjadi sistem khilafah. Nantinya, kata Andi Sinulinga, sosok yang akan menjadi sultan pertama adalah Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan Andi Sinulinga melalui akun Twitternya. Secara pribadi, Andi Sinulinga pada Sabtu 5 Maret 2020. Seperti kita ketahui, kini usulan penundaan pemilu 2024 semakin mencuat karena disuarakan oleh beberapa petinggi partai politik. Terbaru, Jokowi sudah membuka suara terkait usulan tersebut. Dalam keterangannya, Jokowi mengatakan siapapun boleh mengusulkan soal penundaan pemilu 2024 ataupun masa perpanjangan masa jabatan presiden. Sebelumnya, senada dengan Andi Sinulinga, politisi Partai Demokrat Syahrial Nasution juga mengusulkan sistem khilafah ini saat dirinya mengkritik penjelasan Presiden Jokowi terkait penundaan pemilu. Meski berbeda argumentasi, keduanya sama-sama mengusulkan sistem khilafah dan menunjuk Presiden Jokowi sebagai khalifahnya. Ada apa sehingga para politisi mengusulkan khilafah? Apakah mereka paham apa itu khilafah dengan benar? Atau karena kesal dengan usulan penundaan pemilu? Apakah berangkat dari pemahaman atas realitas masalah yang mendera negeri ini? Apakah politisi sekuler, Golkar dan Demokrat ini yang menawarkan diskursus khilafah
hanya karena kekesalan kepada Jokowi yang menyetujui wacana penundaan pemilu. Mestinya yang mengusulkan adalah partai-partai politik Islam, tapi nyatanya tidak ada yang bersuara. Malah yang dikenal umat adalah Hizbut Tahrir, partai politik internasional yang dengan tegas dan terbuka menyuarakan khilafah. Sejatinya, khilafah milik umat Islam secara umum. Mestinya umat Islamlah yang mengusulkan, bukan malah partai politik sekuler yang oportunis yang belum jelas visi dan misinya terhadap umat Islam ini. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi hal ini? Belum selesai satu masalah, muncul masalah baru lagi. Begitu seterusnya. Masalah demi masalah di negeri ini terus terjadi, seperti benang kusut. Entah dari mana menguraikannya, sehingga didapat solusi yang tepat dan tuntas. Walaupun umat Islam mayoritas di negeri ini, tapi umat Islam sudah terlalu lama dibelenggu pemikiran, perasaan dan aturan sistem kapitalis, serta solusi model kapitalisme yang diterapkan semenjak penjajah mulai berkuasa di tanah air kita ini. Situasi dan kondisi ini, serta kebijakan ekonomi secara makro dan mikro kental dengan nuansa kapitalis. Walaupun rejim dengan segala cara membantahnya, tapi konsep pemikiran dan aplikasi ekonomi yang ditawarkan jelas-jelas status quo, mengikuti aturan para kapitalis dan dijalankan oleh antek-anteknya. Ini tidak bisa dipungkiri, faktanya memang seperti itu. Lantas, bagaimana perspektif Islam dalam masalah ini? Khilafah dalam Islam adalah bentuk pemerintahan yang khas, yang tidak sama seperti bentuk pemerintahan yang ada sekarang ini. Khilafah bukan ideologi, tapi syariat yang harus diaplikasikan, sama dengan syariat-syariat Islam yang lainnya. Sekarang ini sangat masif, khilafah di-framing dengan isu radikalisme dan terorisme yang dilakukan oleh rejim penguasa. Padahal semua mazhab dalam Islam tidak ada yang membantah kalau khilafah adalah syariat Islam. Dalam kitab fikih yang terbilang sederhana namun sangat terkenal di kawasan Asia Tenggara dengan judul Fikih Islam karya Sulaiman Rasyid, dicantumkan juga ada bab tentang kewajiban menegakkan khilafah. Bab tentang khilafah ini juga pernah menjadi salah satu materi di buku-buku madrasah di tanah air kita ini. Terlepas dari berbagai ragam sikap, seluruh imam mazhab bersepakat bahwa khilafah atau imamah adalah bagian dari ajaran Islam yang wajib untuk ditegakkan. Dalilnya tentang khilafah ini kuat. Kewajiban menegakkan khilafah ini telah menjadi ijma para ulama, khususnya ulama Ahlul Sunnah wal Jamaah atau Aswaja. Imam Al-Qurtubi menegaskan, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban tersebut atau mengangkat khalifah di kalangan umat dan para imam mazhab kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Al-Asam yang tuli terhadap syariah dan siapa saja yang berkata dengan pendapatnya serta mengikuti pendapat dan mazhabnya. Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran. Imam An-Nawawi juga mengatakan, mereka, para imam mazhab yang telah bersepakat bahwa wajib atas kaum muslimin mengangkat seorang khalifah. An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Sementara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, mereka, para ulama, telah sepakat bahwa wajib hukumnya mengangkat seorang khalifah, dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syariah, bukan berdasarkan akal. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Imam Al-Mawardi mengatakan, melakukan akad imamah atau khalifah bagi orang yang mampu melakukannya hukumnya wajib berdasarkan ijma', meskipun Al-Asam menyalahi mereka. Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Sementara
Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, ketahuilah, para sahabat Nabi Rasulullah SAW telah sepakat bahwa mengangkat imam atau khalifah setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan itu sebagai kewajiban terpenting, karena mereka telah menyibukkan diri dengan hal itu dari penguburan jenazah Rasulullah SAW. Al-Haytami dalam kitab As-Sawaid Al-Mukhriqah. Imam As-Sawkani menyatakan, mayoritas ulama berpendapat imamah atau khilafah adalah wajib menurut itrah atau ahlul bait, mayoritas Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Imamah atau khilafah itu wajib menurut syariah. As-Saulani dalam kitab Nail al-Autar. Karena itu, sungguh aneh bin ajaib jika ada kaum muslimin mengatakan bahwa khilafah adalah ilusi atau utopis. Apalagi orang-orang barat justru sedang menghadang kebangkitan kembali khilafah. Mereka justru begitu yakin akan berdirinya khilafah dalam waktu dekat. Dewan Intelijen Nasional Amerika Serikat, National Intelligence Council atau NIC, pernah pada Desember 2004 merilis laporan berjudul Mapping the Global Future Report of the National Intelligence Council 2020 Project. Dokumen ini berisikan prediksi atau ramalan tentang masa depan dunia pada tahun 2020. Dalam dokumen tersebut, NIC memperkirakan bahwa ada 4 hal yang akan terjadi pada tahun 2020-an. Pertama, the World War, kebangkitan ekonomi Asia. China dan India bakal menjadi pemain penting ekonomi dan politik dunia. Kedua, Pax Americana, dunia tetap dipimpin dan dikontrol oleh Amerika Serikat. 3. A New Caliphate, kebangkitan kembali khilafah Islam, yakni pemerintahan global Islam yang bakal mampu melawan dan menjadi tantangan nilai-nilai Barat. 4. Cycle of Fear, muncul lingkaran ketakutan atau fobia, yaitu ancaman terorisme dihadapi dengan cara kekerasan dan akan terjadi kekacauan di dunia. Kekerasan akan dibalas dengan kekerasan. Sekarang mari kita bahas kenapa perlunya khilafah dalam konteks ekonomi Islam. Paling tidak ada 5 poin penting yang perlu kita bahas. Pertama, khilafah akan menjalankan politik ekonomi Islam. Pertanyaannya, apakah politik ekonomi Islam itu? Politik ekonomi Islam adalah memastikan 6 kebutuhan pokok terpenuhi bagi masyarakat, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Politik ekonomi Islam akan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat ini secara individu per individu. Sekali lagi, secara individu per individu, bukan angka rata-rata, baik sandang, pangan, dan papan. Juga kebutuhan dasar yang bersifat kolektif, berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan, serta mengupayakan setiap individu dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya berdasarkan kemampuan dan lifestyle tertentu di mana individu tersebut tertinggal. Pendidikan, kesehatan, dan keamanan harus gratis, bukan dengan konsep asuransi, sebagaimana diterapkannya oleh pemerintah dengan sistem BPJS, yang justru memungut iuran dari rakyat dan diperparah sekarang ini dengan harga sembako yang serentak kompak naik. Pertanyaannya, bisakah Jokowi memastikan semua ini berjalan? Ternyata jauh panggang dari api. Kedua, khilafah juga akan menata ulang sistem kepemilikan atau properti dengan pola yang sesuai dengan syariat Islam. Semua konsesi tambang yang depositnya besar dikembalikan semua menjadi milik rakyat, seperti konsesi mineral, batu bara, dan minyak bumi.
dikembalikan kepada rakyat sebagai kepemilikan umum. Lantas, bagaimana dengan asing dan asing? Asing dan asing disuruh untuk keluar. Karena dalam Islam, seluruh barang yang terkategori milik umum atau milkiyatul ammah haram dikuasai dan dimiliki oleh individu. Swasta asing maupun asing, kebijakan yang seperti ini hanya mungkin dilakukan oleh pemimpin yang kuat dan berani. Dalam konteks ini, apakah Jokowi berani mengambil solusi berani seperti ini? Menerapkan Islam dalam pengelolaan pertambangan, baik mineral, minyak, dan batu bara? Jauh panggang dari api ternyata. Dalam Islam, selain kepemilikan umum atau public property atau milkiyatul ammah, juga ada harta yang terkategori milik negara atau state property atau milkiyatul daulah, dan milik pribadi atau properti privat atau milkiyatul fardiyah. Semua pengelolaan harta dalam Islam harus sejalan dengan syariat. 3. Khilafah juga akan mengakhiri dominasi dolar sebagai mata uang yang dominan dewasa ini. Juga mengakhiri potensi dominasi yuan Cina dengan menerapkan mata uang berbasis dinar atau emas dan dirham atau perak, bukan malah menangkapi umat yang mau bermuamalah dengan dinar dan dirham seperti kasus yang lalu. Pertanyaannya, beranikah Jokowi melakukan ini? Lagi-lagi jauh panggang dari api. 4. Khilafah juga akan menghapus ekonomi non-real, termasuk sektor moneter, yang menjadikan uang sebagai komoditas perdagangan. Menghapus segala ekonomi yang berbasis riba, yang menimbulkan berbagai kemudaratan. Selain sektor non-real yang menguasai mayoritas ekonomi dihapus, negara juga berkonsentrasi pada sektor real, fokus memproduksi barang dan jasa. Riba dihilangkan dari roda perekonomian. Pertanyaannya, bisakah Jokowi melakukan ini? Ya, lagi-lagi jauh panggang dari api. 5. Khilafah juga akan menata ulang bentuk-bentuk perusahaan yang berkonsep kapitalis, seperti perseroan terbatas atau PT, yang menjadi biang kerok dominasi swasta terhadap perekonomian, akan diganti dengan bentuk syirkah. Pertanyaannya kembali, beranikah Jokowi melakukan ini semua? Lagi-lagi jauh panggang dari api. Kabar syirkah dalam hal ini berkontribusi gagasan penting ini perlu ditindaklanjuti dan didiskusikan secara kontinu dan dilakukan pembahasan yang lebih rinci agar bangsa ini memiliki solusi alternatif yang lebih paradigmatik dan mendasar, bukan tambal sulam seperti selama ini. Berbagai solusi yang disampaikan sejumlah kalangan maupun pakar hanya menawarkan solusi tambal sulam dari sistem kapitalisme yang rusak. Ada lagi yang hanya sibuk menawarkan sosok dengan pencitraan tanpa memiliki ide dasar yang orisinil tentang bagaimana menata masa depan bangsa Indonesia kita ini. Ekonomi berbasis syariat Islam tentunya akan dijalankan oleh manusia-manusia yang mau terikat dengan syariat Islam, dengan keimanan yang kuat dan berkepribadian berbasis karakter Islam. Berbeda dengan ekonomi kapitalis di negeri ini yang dibangun oleh sistem sekuler berbasis hawa nafsu, oleh manusia-manusia yang tidak mau tunduk dengan syariat Islam. Tentu hasilnya berbeda. Satunya jadi berkah bagi rakyat, yang satunya lagi menjadi bencana bagi rakyat. Jadi, jika ada usulan menjadikan khilafah sebagai sistem pemerintahan di negeri ini, perlu disambut dengan baik dan dengan pemikiran yang benar dan kepala dingin, tanpa tendensius dan sentimen kebencian terhadap Islam. Kalau kapitalisme boleh diterapkan di negeri ini tanpa referendum terhadap rakyat, kenapa Islam tidak boleh? Pertanyaan krusialnya di sini.
Apakah kondisi ini terus dibiarkan? Bagaimana bisa negara besar ini dipimpin oleh orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas serta kompetensi? Ekonomi dikelola oleh orang-orang yang tidak mau dan tidak tahu serta tidak memahami syariat Islam. Diusulkan oleh politisi sekuler yang tidak paham untuk menjalankan khilafah, walaupun masih mengaku agamanya Islam. Jelas tidak. Jika dibiarkan, kita semua akan menanggung resikonya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, apalagi yang berurusan dengan masalah publik, pasti akan menuai bencana. Sistem ekonomi kapitalisme yang jelas-jelas buatan manusia dengan akalnya yang terbatas, tidak akan mampu menjawab problematika ekonomi manusia secara tuntas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan solusi melalui syariat Islam, tapi mayoritas manusia dan umat Islam justru tidak menjadikannya sebagai rujukan, malah mengambil sistem kapitalisme yang seolah-olah mampu menyelesaikan masalah ekonomi dunia ini tanpa mau mengkritisi karakter dasar kapitalisme yang sejak awal pemikirannya sudah rusak karena berasal dari pemikiran barat yang kapitalistik dan mempunyai daya rusak yang besar bagi tatanan hidup manusia secara sistemik. Akibat penerapan sistem kapitalisme, manusia semakin materialistik, hanya mengejar harta, semakin hedonistik, hanya mengejar kesenangan duniawi, dan semakin individualistik, hanya mementingkan diri sendiri. Akibatnya, ikatan antar individu semakin rapuh, semakin berat beban hidup dirasakan oleh rakyat secara individual. Carut marutnya berbagai permasalahan di negeri ini sudah sangat kompleks dan serius. Kembalinya umat untuk secara utuh menerapkan syariat Islam secara kafah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Umat seharusnya menyadari bahwa kebaikan hanya ada pada Islam dengan syariatnya. Dan sejarah telah membuktikan dunia pernah mengalami kesejahteraan dan kemakmuran dalam sistem Islam melalui institusi khilafahnya, bukan dalam sistem sekuler oligarki kapitalisme oleh negara-negara barat yang telah nyata gagal membawa kebaikan bagi manusia. Kenapa umat Islam masih saja terus dengan mudah digiring oleh konsep ekonomi model kapitalisme ini, serta pemahaman dan sikapnya tidak kritis, menerima begitu saja propaganda kapitalis yang kosong yang didasari oleh sistem berbasis hawa nafsu ini, serta melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat? Jawabannya, karena sistem ekonomi kapitalisme adalah warisan penjajah, dipaksakan dan diterapkan sejak masa penjajahan dahulu, serta sejak dini umat sudah dibentuk pola pemikiran sekuler melalui pendidikan berkurikulum sekuler, mulai dari bangku sekolah dasar hingga bangku perguruan tinggi. Umat Islam sudah dicuci otaknya dengan doktrin dan pemahaman bahwa agama tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis atau ekonomi, dan mayoritas umat Islam tanpa sadar maupun sadar mengikuti pola kapitalisme ini. Rejim ini sesungguhnya adalah pelanjut dan pewaris penjajah dengan sistem ekonomi kapitalismenya yang sangat membuka lebar dan mendukung praktek-praktek ekonomi haram. Akibatnya, umat semakin jauh dari pemahaman Islamnya, bagaimana yang seharusnya sesuai dengan Islam. Sudah saatnya umat Islam sadar dan tidak lagi ikut-ikutan berekonomi model kapitalisme ini yang jelas-jelas sifatnya merusak tatanan kehidupan. Sekarang umat Islam harus memilih kapitalisme atau Islam dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Penerapan syariat Islam secara total dalam bingkai institusi khilafah adalah solusi tuntas dari permasalahan umat Islam. Kalau ada politisi parpol sekuler bicara khilafah, kenapa tidak dicap radikal? Sementara kalau ada elemen umat yang berbicara khilafah, langsung dicap radikal.
Jelas-jelas rejim ini melakukan standar ganda. Semoga editorial Kabar Sirkah edisi ke-21 ini bisa membantu memperbaiki pemahaman umat, insya Allah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di editorial berikutnya. Kabar Sirkah, akurat, mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.